Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bilioner. Ketemu lagi teman-teman. Kalau kemarin kita udah bahas faktor ekstern yang membuat teman-teman bisa sukses di industri network marketing. Hari ini saya akan menjabarkan faktor yang kedua, yaitu apa? Faktor intern, teman-teman. Nah, faktor intern itu dibagi dua hal. Yang pertama berbicara tentang LOS. Apa itu LOS? Line of Sponsoring. Yang kedua adalah faktor sikap, teman-teman. Nah, dua faktor ini yang mempengaruhi teman-teman bisa sukses di industri ini dalam konteksnya faktor intern ya Bapak Ibu, atau teman-teman semua. Jadi, kalau kita berbicara faktor yang pertama, LOS. Apa itu LOS? Itu tadi saya sudah cerita adalah line of sponsoring atau garis pensponsorisasi. Karena banyak di luaran sana kalau saya lihat, pertama dapat company yang bagus, produk bagus luar biasa, marketing plan bagus, sistem bagus, dia momentum join di bisnis ini awal-awal. Tapi kok kenapa dia gagal? Ternyata garis pensponsorisasinya adalah tidak benar. Contoh, mendapatkan upline yang tidak aktif, sehingga apa? Tidak bisa dibimbing teman-teman. Atau yang kedua berbicara dapat upline, dapat leader di atasnya teman-teman yang posisinya bermasalah. Sering ngambil uang join seperti itu. Playing victim atau sering mementingkan dirinya sendiri. Jadi egoisnya karena bisnis ini mungkin gambarannya hanya uang, uang, dan uang, yang terjadi hanya memikirkan dirinya saja. Sehingga apa? Dia tidak peduli tentang bagaimana downline ini dapat berkembang atau mendapatkan hasil. Padahal kalau kita berbicara seorang upline, yang baik dan benar adalah bagaimana dia bisa menyukseskan downline-nya. Apalagi konteksnya kalau kita dalam bisnis SNI ya, dengan konsep binary, itu adalah fokusnya bukan terhadap diri kita teman-teman semua, tapi bagaimana di kanan dan kiri kita itu bisa sukses. Ambil contoh gampangnya, karena kita simple adalah sistemnya binary, bagaimana seorang upline bisa membuat misal di kanan si A mendapatkan income 500.000, si B bisa mendapatkan income 500.000, otomatis kita sebagai upline-nya mendapatkan income 1 juta. Atau misalnya di si A, bagaimana kita setting dia bisa membeli sebuah mobil, kiri si B bisa membeli sebuah rumah, otomatis karena konsepnya binary, kita bisa beli rumah dan mobil pastinya. Karena konsep binary tadi, Bapak Ibu. Nah, banyak yang teman-teman salah dalam melakukan bisnis jaringan atau pembinaan karena fokusnya terhadap diri kita, Bapak Ibu. Nah, kalau fokusnya terhadap diri kita, jaringan tidak mendapatkan hasil, yang terjadi kebanyakan tentunya pasti akan muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Nah, ini yang terjadi realita di bisnis industri network marketing. Makanya, ketika Bapak Ibu menjadi seorang upline, usahakan Bapak Ibu bagaimananya aktif dan bisa membantu jaringan Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berbicara tentang sikap. Kenapa kita berbicara tentang sikap? Karena orang berhasil di industri ini itu 90%-nya karena sikap. Nah, apa yang melatar belakangi kita harus berbicara sikap kita harus benar? Ya, karena industri ini yang dibangun, yang di-maintenance adalah sumber daya manusianya, teman-teman semua. Sehingga sikap kita benar-benar harus sebagai seorang entrepreneur, kalau kita bilang seperti itu. Bagaimana menganggap ini adalah sebuah organisasi bisnis yang memang tujuannya bagaimana bisa berkembang. Saya lihat di luar sana kalau kita berbicara sikap ini, banyak yang bertolak belakang. Artinya tadi balik ke faktor pertama adalah berbicara tentang bagaimana mementingkan diri sendiri. Nah, itu banyak yang gagal di industri ini karena apa? Tidak membangun bisnis ini dengan sikap. Nah, belum lagi kita berbicara dengan sikap, tentunya pasti kita harus berusaha untuk mengupgrade diri kita. Baik secara intern, personality kita, atau berbicara tentang bagaimana mengupgrade secara pengetahuan kita atau knowledge kita. Sehingga seimbang ketika Bapak Ibu mendapatkan sebuah penghasilan semakin membesar, tentunya sikap kita sebagai manusia untuk bisa membangun bisnis ini tentunya juga bisa berimbang. Secara knowledge bertambah, leadership bertambah, good team player juga bertambah. Sehingga apa? Seiring berjalan. Alangkah lucunya ketika kita berbicara dapatkan income yang sangat besar, akan tetapi kita tidak bisa presentasi. Kita tidak bisa untuk membina tim, good team player-nya lemah. Nah, ini kan jadi sungguh sangat ironis. Sehingga apa? Sangat mustahil sekali ketika kita mau sukses di bisnis ini tanpa membangun diri kita, personality kita, sikap kita. Sehingga apa? Bisnis ini bisa berkembang secara baik, sejalan dengan penghasilan yang teman-teman harapkan. Nah, kuncinya di situ. Jadi, bagaimana teman-teman mengelola bisnis ini, membuat organisasi ini semakin besar dan membantu banyak jaringan di bawah teman-teman semua. Nah, oke, itu saja dari saya. Dengan faktor intern ini, kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya dengan materi-materi yang lainnya.
Salam bilioner, pasti kaya. XNI selalu di depan, yang lain pasti ketinggalan. Oke.